Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dimas Anwari dari 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Banjarbaru. Sini saya akan menjelaskan tentang larangan perbuatan zina. Perlu kita ketahui pertama, zina ini adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, juga tidak memiliki hubungan secara resmi dan sah seperti menikah. Dalam Islam, zina ini adalah haram. Bahkan pelaku zina sendiri akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zina juga diterangkan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu ada beberapa kegiatan-kegiatan atau perilaku yang dapat mendekatkan diri kita pada zina. Yang pertama seperti melakukan melakukan pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki batasan. Padahal jelas sebagai seorang muslim, batasan antara laki-laki dan perempuan itu adalah wajib hukumnya. Yang kedua adalah mendekati tempat-tempat maksiat. Yang ketiga adalah melihat atau menyaksikan aurat dan menghayalkannya. Yang keempat adalah datang ke Yang keempat adalah menonton film atau tayangan yang dapat meningkatkan hawa nafsu kita. Syahwat kita akan bangkit setelah kita menonton film itu. Yang kelima, membaca artikel-artikel yang dapat meningkatkan nafsu birahi. Itu adalah beberapa perilaku yang dapat mendekatkan diri kita pada zina. Lalu zina ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Hukumannya juga tidak tanggung-tanggung. Dunia dan akhirat dia akan mendapatkan hukuman. Di dunianya dia akan dirajam hingga dia mati. Apa itu dirajam? Dirajam ini adalah dilempari batu hingga dia mati, seperti itu. Lalu yang kedua ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Jadi artinya dua orang ini masih perjaka dan masih gadis. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dia didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jelas sekali dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi dari Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh menghukum orang-orang yang berzina dan dia belum menikah dengan didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada dampak buruk zina. Dampak buruk zina ini ada banyak. Mulai dari diri sendiri juga. Dampak buruk yang pertama adalah kita akan kehilangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dampak buruk yang dapat kita alami apabila kita berzina adalah kita dapat mengalami berbagai penyakit seperti HIV dan AIDS. Ini adalah penyakit seksual yang sampai sekarang masih belum ada obatnya. Yang kedua adalah kita akan sebagai pelaku zina, kita akan dirajam sampai kita mati ataupun didera sebanyak 100 kali. Yang ketiga adalah mendapat sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Apa sanksinya? Ya itu tadi, adalah diasingkan selama 1 tahun penuh. Yang selanjutnya ada kita akan menghancurkan dan mengaburkan hubungan nasab. Apa sih itu hubungan nasab? Hubungan nasab itu misalnya anak dan ayah. Hubungan nasab itu adalah bila kita sudah kehilangan hubungan nasab, maka saat kita meninggal, anak itu tidak bisa mendapatkan warisan. Anak itu juga tidak bisa memakai bin atas nama ayahnya bila dia menikah. Harus atas nama wali hakim. Itu. Yang kelima, kita dapat menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Dan yang keenam adalah
kita sendiri dapat membuat dosa-dosa besar lainnya. Apa saja itu? Seperti menggugurkan kandungan, lalu membunuh bayi yang sudah lahir hasil perzinahan itu, lalu kita membunuh mungkin wanita yang tengah mengandung hasil perzinaan, atau mungkin kita sendiri yang akan bunuh diri karena malu telah berzina. Itu. Lalu bagaimana sih cara menghindari zina itu? Cara menghindari zina itu pertama adalah kita dengan menutup aurat. Ini perempuan dan laki-laki. Semuanya harus bisa menutup auratnya masing-masing. Jadi kenapa? Aurat itu adalah sumber dari zina. Dari aurat mungkin orang lain akan menghayalkan kita berdosa, orang lain berdosa. Seperti itu. Lalu yang kedua yang kita bisa lakukan adalah tidak mendekati tempat-tempat maksiat. Itu. Yang ketiga, cari pergaulan yang baik, yang soleh dan solehah. Jangan pergaulan bebas. Bergaul itu kata orang adalah tidak boleh pilih-pilih. Padahal pergaulan itu harus dipilih. Yang jangan dipilih-pilih itu adalah berbuat baik kepada orang lain. Lalu yang keempat adalah menghindari perilaku-perilaku yang dapat menjuruskan kita pada maksiat seperti pacaran. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah kita harus bisa mencari hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan positif untuk mengisi waktu kita. Dan yang terakhir dan yang paling penting ini adalah berdoa selalu, dekatkan diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan dari dosa-dosa zina. Lalu ada beberapa hikmah yang mungkin akan kita dapatkan saat kita menghindari zina itu sendiri. Mulai dari menjaga harga diri, menjaga kehormatan, menjaga martabat kemanusiaan gitu. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan seksual, pemerkosaan yang nantinya akan merusak harga diri kita gitu. Yang kedua, menjaga keturunan kita juga dari ketidakjelasan nasab yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu menjaga diri sendiri dari berbagai penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS, penyakit seksual seperti itu kita akan terhindar. Selanjutnya juga kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan melakukan perbuatan dosa besar lainnya hasil perzinahan. Mungkin seperti itu dulu video tentang larangan melakukan zina kali ini. Sekian dari saya, Fajar Dimas Anwari dari 10 MIPA 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.